Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Okra Maftuha dari kelas 01 IKOM 004 ya. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan membuat video presentasi ya. Presentasi di mana pada kesempatan ini saya akan membuat presentasi tentang franchise Warung Madura. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu franchise ya. Jadi franchise itu adalah sebuah kerjasama ya antara franchiser dan franchise gitu. Jadi franchise ini adalah mitra atau orang yang bekerja sama dengan franchiser gitu ya. Nah, si franchise ini mereka memiliki modal ya, memiliki modal dan ingin bergabung berbisnis dengan si franchisernya gitu. Nah, kalau untuk si franchisernya sendiri ya, itu adalah pihak yang mempunyai brand atau mempunyai produk untuk dijual gitu ya. Jadi singkatnya, franchise itu adalah si pihak yang mempunyai modal, franchiser itu adalah perusahaan yang mempunyai produk atau barang ya, atau mempunyai sebuah brand gitu ya. Nah, jadi di sini brand yang saya mau tawarkan ke teman-teman franchise ya, itu adalah produk dari Warung Madura gitu. Oke, langsung saja ya. Ada beberapa poin ya, kenapa sih teman-teman harus bergabung bekerja sama dengan franchise Warung Madura yang kami presentasikan atau saya presentasikan kepada teman-teman semua ya. Yang pertama yaitu adalah ketika teman-teman bisa bergabung dengan franchise kami, yaitu teman-teman akan mendapatkan harga franchise yang lebih atau sangat kompetitif gitu ya. Kita semua tahu bahwa di sekeliling kita itu udah banyak banget ya teman-teman, udah banyak banget warung Madura ya, dimana setiap sudut kampung bahkan ya itu udah pasti ada yang namanya warung Madura. Nah, untuk berkompetisi ya, atau untuk menjadi sebuah kompetitor di dalam bisnis warung Madura ini ya, terutama teman-teman itu pasti sangat tergantung dengan kemurahan atau harga yang relatif lebih murah dari kompetitor-kompetitornya gitu ya. Oke, nah kenapa sih franchise kami itu harganya bisa lebih kompetitif ya? Yang pertama, sudah pasti kami itu bekerja sama dengan supplier-supplier yang memang memberikan harga yang relatif lebih murah ke bisnis kami sebagai franchiser gitu ya. Terus yang kedua, kami juga memiliki beberapa gudang ya yang tersebar di Jabodetabek. Nah, dengan adanya gudang yang tersebar di Jabodetabek ini, kami bisa lebih menghemat yang namanya biaya penyimpanan barang ya, atau biaya stok penyimpanan barang gitu. Terus yang ketiga, kami juga memiliki kendaraan operasional pribadi ya, gitu, berupa kendaraan motor ataupun mobil box yang nanti akan kita gunakan untuk operasional pengiriman barang gitu ya. Oke, selanjutnya ya untuk modal ya, untuk modal terutama. Nah, kita ada dua rincian modal ya gitu. Jadi yang pertama adalah modal untuk skala kecil, dan yang kemudian ada skala menengah atau skala yang besar gitu ya. Nah, saya akan bahas untuk modal yang skala kecil terlebih dahulu. Nah, untuk skala kecil ya, teman-teman itu bisa memberikan modal sebesar 15 juta sampai 20 juta gitu ya. Nah, ketika teman-teman bisa mempunyai modal 15 juta hingga 20 juta, apa aja sih yang teman-teman dapat gitu ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bahan pokok ya, makanan dan minuman instan
Itu. Nah, teman-teman dengan modal 15 juta sampai 20 juta itu dapat yang namanya barang untuk kebutuhan pokok, makanan dan minuman instan. Terus selanjutnya yaitu teman-teman dapat peralatan ya untuk nanti berjualan di warung Madura ya teman-teman. Itu ada etalase kaca, meja kursi, ya, rak besar dan timbangan kecil. Terus yang selanjutnya yaitu biaya listrik ya, biaya listrik, kemudian ada juga kalkulator dan juga itu sudah mencakup yang namanya izin usaha ya atau NIB gitu ya, nomor induk berusaha gitu. Jadi teman-teman ketika punya modal 15 juta dan sampai 20 juta teman-teman udah bisa untuk modal ya di usaha franchise warung Madura kami. Terus yang selanjutnya itu skala menengah ya, menengah dan skala besar. Teman-teman itu ketika masuk di modal skala menengah dan besar ya teman-teman itu bisa modal 55 juta sampai 70 juta gitu ya. Ketika teman-teman punya budget yang lebih besar ya, itu bisa masuk ke skala menengah atau ke skala atas ya. Nah, tentunya dengan teman-teman punya modal yang lebih besar, nah kami memberikan sebuah barang ya yang lebih banyak lagi, sebuah benefit yang lebih banyak lagi untuk menunjang nanti kelengkapan di warung Madura ya teman-teman gitu ya. Nah, fasilitas tambahannya ya ketika teman-teman modal di skala menengah atau besar itu tambahannya mendapatkan kulkas dan freezer ya. Mungkin teman-teman nanti kulkasnya bisa digunakan untuk jualan minuman dan freezernya itu bisa buat jualan es krim gitu ya. Nah, terus ada juga mesin kasir digital gitu ya. Nah, nanti teman-teman pasti ketika modal lebih besar, penjualannya lebih banyak. Nah, teman-teman nanti dapat yang namanya mesin kasir digital. Ya, terus kemudian stok rokok. Nah, ini yang paling penting teman-teman karena warung Madura ini udah pasti stok rokoknya tuh harus lebih lengkap gitu. Nah, ketika teman-teman punya modal lebih besar, masuk ke skala menengah dan skala atas ya atau skala yang tinggi, teman-teman bisa dapat untuk rokok yang lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika masuk skala menengah atau besar ya atau skala atas ya teman-teman itu bisa membuka warung Maduranya itu 24 jam gitu ya. Dan ketika teman-teman bermodal skala besar itu teman-teman dapat yang namanya pom bensin mini ya. Jadi teman-teman bisa jualan bensin nanti di warung Maduranya gitu ya. Jadi sudah sangat lengkap ya, teman-teman bisa masuk. Kalau teman-teman punya modal lebih ya, estimasinya itu sekitar 55 juta sampai 70 juta. Nah, teman-teman itu bisa buka sampai 24 jam dan teman-teman udah dapat fasilitas yang sangat lengkap gitu ya. Terus ini ada estimasi ya, ada estimasi keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman nanti franchise bersama kami ya, ini estimasi keuntungan bersih yang akan teman-teman dapatkan ya. Nah, ini hitungan bersih perharinya ya, bersih perharinya teman-teman itu untuk perharinya bisa mendapatkan keuntungan ya, keuntungan bersih itu sekitar 200 sampai 500 ribu dalam satu hari gitu ya. Nah, terus untuk bulanannya ya, untuk bulanannya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 6 juta sampai 15 juta. Itu bersih ya teman-teman, itu bersihnya gitu. Oke, terus selanjutnya kenapa teman-teman harus bergabung dengan franchise warung Madura kami ya? Yang selanjutnya itu adalah pengiriman barang lebih cepat gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa kita itu memiliki kendaraan operasional pribadi ya, itu berupa motor dan berupa mobil juga ya, ada juga mobil box gitu ya. Nah, ketika kami memiliki kendaraan operasional pribadi gitu ya, nah kami bisa memantau pengirimannya
gitu. Jadi kita pastikan teman-teman ketika memesan barang ya, stok barang yang sudah habis di warung Madura teman-teman ya, nanti teman-teman pesan barangnya di kita gitu ya. Nah, kita bisa pastikan pengiriman barang itu bisa lebih cepat gitu, karena kami bisa mengontrol pengirimannya sendiri gitu tanpa ada pihak ketiga gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman mendapatkan benefit, yaitu adalah kami siap menerima barang retur. Oke, barang retur itu apa ya? Barang retur itu ada dua kategori. Yang pertama, barang yang sudah expired ya, atau yang masa ini sudah lewat lah gitu ya, masa expirednya itu bisa diretur. Terus kemudian yang kedua, barang yang bisa diretur itu adalah barang yang kemasannya rusak gitu. Jadi walaupun barang ini tuh belum expired ya, tapi ini barangnya kemasannya rusak ya, misalnya kemasannya pudar ya, atau kemasannya itu rusak gitu ya, namanya kita kardus kan ditumpuk-tumpuk, kadang kan suka tumpuk-tumpuk gitu. Nah itu kan bisa menyebabkan kemasannya rusak juga gitu ya. Nah itu bisa diretur walaupun itu expirednya masih lama gitu ya. Jadi ada dua kategori yang bisa diretur. Yang pertama itu ketika barang itu sudah expired ya, expired itu sudah melewati batas ketentuan atau udah basi lah gitu ya. Terus yang kedua, kemasannya rusak. Jadi walaupun belum expired, tapi kalau kemasannya sudah rusak itu bisa diretur. Kita ganti dengan barang yang lebih layak untuk dijual gitu ya. Oke, terus keuntungan ketika teman-teman bergabung dengan franchise Warung Madura kami, yaitu selanjutnya kami memiliki jaringan gudang di Jabodetabek gitu ya. Jadi kami bisa menstok barang ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut ketika teman-teman nanti stoknya habis di Warung Madura teman-teman. Nah teman-teman itu bakalan lama gitu stoknya, karena kita punya gudang. Nah gudang itu kita manfaatkan untuk menstok barang gitu ya. Jadi untuk penjualan 3 bulan yang akan datang itu udah kita stok di gudang kita gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita pastikan barang yang teman-teman pesan itu pasti kita jamin ready, kecuali memang kosong dari suppliernya gitu ya. Tapi kalau misalnya di suppliernya ada, kita pastikan barang di kita ready stock ya, selalu ready stock gitu, dengan catatan dari suppliernya itu memang ready. Tapi kalau memang dari suppliernya itu memang barangnya lagi kosong, ya memang kan dari suppliernya kosong gitu ya, bukan dari pihak franchise kami gitu, tapi memang dari suppliernya kosong gitu. Tapi kita bisa pastikan kalau misalnya barang dari suppliernya itu memang ready, kami pastikan ya di stok kita udah pasti ready gitu ya, karena kami menstok barang itu sebelum dijual, 3 bulan sebelum dijual kita udah ready stock gitu. Oke, terus yang selanjutnya ya, kami siap bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang ya. Langkah pertama ya, kenapa kami bisa bekerja sama dalam jangka panjang dengan teman-teman semua? Yang pertama ya, kami mengutamakan kejujuran dan keterbukaan kepada mitra-mitra kami gitu ya, dalam segala aspek ya. Kami sangat terbuka dengan segala aspek ya. Jadi teman-teman bisa lebih, mungkin dengan keterbukaan bisnis kita ya, teman-teman bisa lebih percaya lagi, dan kita juga bisa lebih transparan lagi dalam segala aspek gitu ya. Jadi ketika teman-teman butuh bantuan ya, silakan teman-teman nanti tinggal komunikasikan aja ke tim franchise kami gitu, karena tim franchise kami juga siap untuk membantu gitu ya. Terus yang selanjutnya, saling menguntungkan ya. Sudah pasti yang namanya bisnis itu pasti saling menguntungkan antara mitra dengan kami sebagai pihak franchise ya. Franchise dan franchiser itu kita pastikan kita saling menguntungkan
gitu ya, simbiosis mutualisme lah. Jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kita pastikan teman-teman ketika siap bermodal berusaha kepada kami pastikan teman-teman sudah pasti mendapatkan untung yang sesuai gitu ya. Oke, terus untuk selanjutnya ya, kita itu mengutamakan fleksibilitas dan adaptasi ya. Nah, fleksibilitas itu maksudnya gimana? Nah, fleksibilitas itu maksudnya teman-teman bisa fleksibel, membutuhkan bantuan apapun dan kapanpun kita pasti 24 jam siap membantu teman-teman yang nanti mendapatkan problem di lapangan ya, di Warung Madura nih teman-teman gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti ketika jualannya agak sedikit kurang, nah kami nanti siap kirimkan tim marketing kami ya ke warung-warung Madura teman-teman untuk mencari solusi biar warung Madura teman-teman tuh tetap rame gitu ya. Itu. Terus adaptasi. Nah, adaptasi contohnya seperti misalnya sekarang itu kan sudah serba digital ya, bahkan orang sekarang jual beli itu udah digital, contohnya kayak QRIS gitu. Nah, udah pasti kita selalu beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berkembang ya saat ini gitu, terutama dalam segi transaksi. Nah, transaksi ini sekarang udah banyak nih orang-orang yang pembayaran itu melalui QRIS gitu. Nah, kita siapin pastinya untuk barcode QRIS-nya biar nanti ketika teman-teman ada customer ya yang ingin pembayaran yang melalui QRIS itu kita udah pasti sediakan gitu ya. Jadi tunai dan non tunai itu udah pasti gitu. Dan nanti kedepannya misalnya ada perkembangan teknologi apapun itu ya, kami pasti beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu ya. Dan itu membuat fleksibilitas dan adaptasi terhadap kami sebagai franchiser dan teman-teman sebagai franchise, dan nanti kepada konsumen juga kita selalu beradaptasi dalam hal apapun gitu ya. Oke, yang terakhir kami siap bekerja sama dalam jangka panjang ya. Yang terakhir kami mengutamakan yang namanya evaluasi berkala gitu ya. Evaluasi berkala itu ya kita pasti evaluasi setiap bulannya ya. Ketika penjualan teman-teman nanti memang ramai ya, kita nanti coba upgrade lagi biar lebih besar lagi dan biar lebih ramai lagi gitu ya. Nah, kalau memang nanti posisinya warung Madura teman-teman mungkin kurang ramai, nanti kita akan bantu juga gimana caranya warung Madura teman-teman bisa lebih ramai lagi gitu. Mungkin dari segi tempatnya, dari segi mendesain warung Maduranya teman-teman, mungkin kita desain nanti lebih menarik lagi gitu ya. Intinya nanti akan ada evaluasi terutama terhadap teman-teman yang nanti yang jualannya memang berkurang gitu ya. Oke, terakhir teman-teman, kenapa alasan kenapa teman-teman harus bergabung dengan franchise kami? Yang terakhir adalah kami menyediakan asuransi untuk mitra-mitra kami yang bekerja sama dengan kami gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena teman-teman ketika bekerja sama dengan kami ya, teman-teman itu sudah dapat yang namanya asuransi ya. Asuransi itu berlaku ketika teman-teman masih berbisnis dengan kami gitu ya. Jadi selama teman-teman masih berbisnis dengan kami, jadi warung Madura teman-teman itu sudah di cover asuransi. Nah, asuransi apa aja sih yang bisa di cover sama warung Madura teman-teman? Nah, yang pertama itu adalah bencana alam gitu ya. Misalnya amit-amitnya misalnya warung Madura teman-teman terkena bencana alam ya, contohnya banjir, gempa bumi, tsunami gitu. Nah, itu bisa di cover sama pihak asuransi gitu ya. Nanti mungkin kalau bencana alam itu kan nanti tempatnya itu kan kita sewa. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada kerusakan di tempat yang di luar modal dari kami, yang mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan yang punya rukonya gitu ya. Mungkin nanti kita bagi dua atau gimana gitu dari pihak asuransinya ya dengan pihak yang punya rukonya gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman punya rukonya sendiri pribadi, nah itu
nanti kita cover semuanya gitu. Jadi ruko dan isi dalam-dalamnya ya, produk-produk yang teman-teman jualan itu di cover sama asuransi gitu. Terus yang kedua, hal yang bisa di cover sama asuransi itu ketika ada pencurian atau perampokan. Ya, pencurian dan perampokan itu bisa di cover sama asuransi. Itu segala bentuk kerugian dalam hal perampokan dan pencurian itu bisa di cover sama asuransi. Nah, berapa besar pihak asuransi yang mengklaim resiko bencana alam dan perampokan serta pencurian ya, itu nominalnya yang diberikan sama pihak asuransi itu tergantung dari berapa kerugian yang nanti teman-teman alami gitu. Misalnya bencana alam teman-teman rugi full, misalnya full semua 70 juta teman-teman rugi. Nah, nanti pihak asuransi pun cairinnya sebesar 70 juta. Atau misalnya perampokan atau pencurian. Nah, perampokan dan pencurian itu misalnya hanya 50% nih. 50% kerugiannya, misalnya dari 50 juta itu hanya 50%-nya, berarti kan 25 juta. Nah, nanti pihak asuransi itu yang akan cover 50% dari total kerugiannya gitu. Jadi intinya asuransi itu pencairan asuransi ya, klaim asuransi itu tergantung dari berapa kerugian yang teman-teman alami dalam konteks bencana alam dan pencurian atau perampokan gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya beberapa alasan kenapa teman-teman harus bergabung dengan franchise Madura kami ya. Mudah-mudahan dengan presentasi yang saya berikan terhadap teman-teman mitra semua ya, teman-teman bisa paham, dan kami berharap semoga teman-teman bisa bergabung dengan franchise kami di Warung Madura. Oke, cukup sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, atau mohon maaf juga kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.